saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Aku bimbang kau di dalamku, tak
Aku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. perbuatanmu, Perbuatan nyanyi haleluya. nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. Perbuatan nyanyi haleluya. nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. Perbuatan nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya. Kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami menyanyi haleluya. Sungguh kau ajaib, sungguh kau hebat Tuhan. Ajaib Oh, terima kasih perbuatanmu dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya Kau memberkati kami hari ini Tuhan. Terima kasih, ku nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya. Ini ungkapan kami Tuhan, kami nyanyi haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih. Ajaib perkasa. Perbuatan Nyanyi haleluya. nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, Kau hebat, ajaib, ajaib. ajaib perkasa.
Kami merindu kekudusan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah kepada Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidup. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ke tempat kudus-Mu. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, kami mengangkat tangan, tanda kami berserah pada Engkau Yesus. Oh Tuhanku, bersama-sama hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Oh hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Oh hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
terkecuali. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kami mau memuji menyembah Engkau. Kami bergirang bersuka karena Engkau hadir di tempat ini. Oh, mari silakan, mari kita berdiri untuk menyambut sukacita yang dari Tuhan. Amin. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, memilih kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Akhiri Tuhan kuasa lawananku, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, tua dan berkuasa, sang hati bersatu, menaikkan pujian, melemburi katakan, mujizat dinyatakan Bersama-sama. It is alright. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, memilih kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawananku, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, melahirkan pujian, melemburi katakan, mujizat dinyatakan. It is datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melemburi katakan, mujizat dinyatakan. It is alright. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, melahirkan pujian, melemburi katakan, mujizat dinyatakan. Sama-sama. It is Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Karena Dia besar, Dia ajaib, Dia luar biasa. Amin. Amin. Amin.
karena Dia batu karang yang teguh. Amin. Amin. Dia kota perlindungan kita. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lebih bersemangat. Amin.
Inilah saatnya, silakan duduk. Kita juga mau berdoa bagi bangsa, bagi negara, bagi gereja, bagi umat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk rencanamu yang baik, yang mulia bagi hidup kami Tuhan. Hari ini kami bawa persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Kau mencukupkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh amat baik, teramat baik. Kami beri persembahan ini dengan rasa ucapan syukur kami. Karena Engkau Tuhan yang menyertai, memimpin setiap langkah hidup kami hari lepas hari sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat, Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar Sesuatu yang besar terjadi dan memudahkan dari kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. kami rindu melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. bagi bangsa ini, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar Yang besar pasti terjadi dan memudahkan dari kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Seperti pujian kami Tuhan, kerinduan kami bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan dari setiap problema. Kerinduan kami Tuhan, doa kami Tuhan, Tuhan yang akan membawa bangsa kami
mengalami terobosan yang baru saat ini. Kami tahu bahwa di tangan-Mu Tuhan bangsa kami ada, dan daripada mula bangsa kami ada sampai saat ini. Kami rindu bangsa Indonesia tetap di dalam penyertaan-Mu. Kami rindu bangsa Indonesia tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kami rindu berdoa Tuhan, sebagai laskar-laskar-Mu Tuhan, untuk kami terus berdoa bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa kami, untuk kemuliaan nama-Mu biarlah ada terus di dalam kehidupan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami rindu menyerahkan bangsa kami di dalam penyertaan-Mu, terlebih untuk para pemimpin kami ya Bapa. Kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan yang akan memberkati dengan banyak terobosan Tuhan. Kami rindu Tuhan yang menyertai supaya para pemimpin kami bisa mengemban amanat rakyat Tuhan dan bekerja sesuai dengan hati nurani mereka untuk mensejahterakan rakyat dan memberikan kemakmuran ini Tuhan. Kami rindu saat ini kami boleh menyerahkan bangsa kami dalam penyertaan-Mu. Biarlah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan terbit atas bangsa kami. Biar terang Tuhan terbit atas bangsa kami. Dan kami boleh melihat banyak jiwa akan dimenangkan. Dan biarlah semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini kami berdoa untuk kota Solo. Kami menyerahkan kota Solo dalam penyertaan-Mu. Kami rindu Tuhan, kota Solo boleh menjadi kota yang semakin hari semakin memancarkan terang kasih Allah. Dan bila Tuhan bekerja luar biasa atas kota Solo. Berkati pemimpin kami Bapak Rudi di masa-masa akhir jabatannya ini boleh mengemban tugas secara baik, lancar dan boleh menyelesaikan setiap tugasnya dengan indah. Kami rindu Tuhan yang berprakasa atas kota Solo menjadi kota yang luar biasa. Dan Tuhan, Engkau bekerja semakin hari semakin dahsyat atas kota Solo. Dan banyak jiwa akan dimenangkan atas kota ini. Dibiarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan dielulukan di kota Solo ini. Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dimanapun ditempatkan. Dalam situasi yang sulit seperti ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan Yesus Roh Kudus senantiasa menjadi kekuatan bagi gereja-gereja untuk terus ada dan terus tumbuh, terus melayani umat Tuhan dan menjadi agen-agen kasih Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan dimanapun gereja ditempatkan. Kami rindu Tuhan juga memberkati gereja kami saat ini Bapak. Kami percaya bahwa 10 tahun penyertaan-Mu yang luar biasa itu boleh mencengangkan hati kami. Karena banyak perkara sudah Tuhan kerjakan atas gereja ini. Dan Tuhan, kami boleh melihat janji Tuhan sudah digenapi. Kami boleh melihat sendiri bahwa Tuhan campur tangan-Mu yang luar biasa itu sudah memberikan kami satu gedung gereja baru Tuhan yang boleh kami tepati tahun depan. Tapi kami yakin percaya bahwa untuk setiap hal yang harus kami lewati saat ini, kami perlu bimbingan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah tolong kami di masa yang lalu, Tuhan sudah tolong kami di masa saat ini, Tuhan pasti tolong kami di masa yang datang. Kami rindu Tuhan yang akan berkati setiap perizinan yang saat ini sedang proses Tuhan. Juga untuk setiap dana yang kami butuhkan untuk pembangunan, kami yakin itu sudah ada dalam perancangan Tuhan. Itu sudah ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Dan kami percaya, kami tinggal beriman, kami tinggal berusaha, kami tinggal sepakat satu hati satu pikiran, baik gembala sidang maupun jemaat, saling bahu-membahu untuk mewujudkan harapan dan doa kami. Dan satu hal Tuhan, kami rindu bahwa misi Tuhan atas gereja ini tergenapi. Kami tahu dan kami percaya bahwa ketika gereja kami ditempatkan di lingkungan ini, Tuhan, Engkau menghendaki gereja kami menjadi suluh di tempat ini. Tuhan menghendaki gereja kami menjadi sumber mata air yang menyejukkan di daerah ini Tuhan. Kami rindu, mampukan kami Tuhan untuk itu, supaya gereja kami boleh berdampak, gereja kami boleh mewarnai dengan indah lingkungan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan kembali sidang kami serahkan dalam pelayanannya dan kehidupannya semuanya. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan yang akan mencukupi dengan luar biasa setiap kebutuhannya. Kami menyerahkan sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Kami yakin percaya bahwa hidup kami tergantung kepadamu, dan kami hanya mengangkat tangan kepada Tuhan Sang Pencipta kami. Dan kami tahu bahwa segala sesuatu perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Kami yakin percaya bahwa saat ini Tuhan, segala sesuatu sudah Tuhan kerjakan atas kami. Ketika kami bersujud menyembah di hadapan Tuhan, kami pulang tidak sama ketika kami datang. Kami bawa sukacita,
Kami membawa damai sejahtera, kami membawa kesembuhan daripadamu, kami membawa berkat-berkat ilahi yang boleh kami terima Tuhan, untuk kami melewati hari-hari kami ke depan. Terima kasih buat korban Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menyempurnakan hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Katakan, Yesus kau sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Untuk menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya ketika Engkau bersama kami, bahkan Engkau tinggal di dalam kami, maka ada bukti kebesaran-Mu juga ada dalam hidup kami. Perjalanan hidup kami, langkah kaki kami adalah langkah kami yang diberkati Tuhan, yang dipenuhi dengan mujizat yang dari Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin nyata dan luar biasa bagi kami. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat sukacita yang Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu membawa syukur kami lewat pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu. Terimalah Tuhan, terimalah menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Hari ini juga kami menyerahkan persembahan umat-Mu, korban ucapan syukur, korban tatangan maupun persepuluhan yang dikembalikan umat Tuhan, karena mereka menyadari, kami menyadari
itu milik Tuhan yang kami harus kembalikan. Bapa, terimalah Tuhan persembahan umat-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan umat-Mu. Kiranya semua ini, persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh memperkenan hati Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak akan kekurangan. Kami percaya bahwa kami akan mengalami kelimpahan. Kami percaya bahwa jalan-jalan kami adalah jalan yang diberkati Tuhan, karena kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami adalah umat perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu turun atas setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan Engkau berfirman atas kami. Kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang diberkati katakan bersama amin. Amin, amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kurang meriah saudara. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, shalom. Ya, coba lihat kanan kiri lah. Lihat kanan kiri bagaimana wajahnya semringah nggak kelihatan ya. Baik. Saya dengar hari ini ada yang baru pertama kali datang. Angkat tangan. Mana? Oh iya, siapa namanya? Safa. Ya, selamat datang Safa. Ya, saya percaya Safa dalam berkat Tuhan. Ya, kita bersukacita kalau Safa boleh beribadah bersama di tempat ini. Baik, puji Tuhan. Saudara, ini di depan masih banyak tempat. Ya. Di depan masih banyak tempat, mari silakan maju saja. Iya. Baik saudara, hari ini hari yang ya perlu kita syukuri ya, karena kita melihat penyertaan Tuhan bagi kita, bagi gereja kita sangat luar biasa saudara. Di tahun yang ke-10, bulan yang ke-10 2020, Tuhan memberikan tempat ya. Tanpa disadari, saya tadi baru mikir tahun ke-10, bulan ke-10 2020, bagus ya saudara ya. Ya, saya percaya ketika tahun ini kita memasuki ya, Tuhan memberi kepada kita sebuah tema ya, berkenan kepada Tuhan ya, memiliki hidup yang berkenan. Bagaimana sih kita memperkenan Tuhan? Dan saya percaya ketika hidup saudara dan saya belajar untuk memperkenan Tuhan, memang kita tidak sempurna ya. Kita pasti banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, kita sering jatuh bangun. Tapi ketika hati kita memiliki kerinduan untuk terus memperbaiki diri, untuk terus memperbaiki hidup kita, semakin berkenan kepada Tuhan, saya percaya ketika perkenanan Tuhan ada atas kita, semua yang tertutup akan terbuka. Amin. Semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukan. Maka kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Tapi kalau Tuhan sudah tutup pintu, kita mau berusaha apapun tidak akan mungkin saudara. Jadi teruslah hidup dalam perkenanan Tuhan, kejarlah perkenanan itu ya. Ya, jangan menyerah. Mungkin kalau saudara saat lemah gitu ya, terus yuk bangkitkan diri saudara, katakan pada dirimu, aku mau menjadi umat yang memperkenan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan ya yang akan kita renungan bersama dengan tema imamat rajani. Saya percaya bahwa kata imamat rajani adalah sebuah kata yang sudah pernah atau sering kita dengar saudara ya, menjadi imamat yang rajani. Bahkan kita ya dulu sering menyanyikan lagu Kamulah Bangsa yang Terpilih ya. Kamu ada yang tahu lagu ini? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Ada yang tahu lagu ini? Ini lagu jadul saudara ya. Ya, lagu tahun berapa itu ya? Mungkin saya masih remaja. Baik, jadi temanya adalah apa saudara?
Yo, yang keras 1, 2, 3. Imamat Rajani atau Royal Priesthood, ya, Imamat Rajani. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ya. Itu sudah ada di atas. Mari kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini ayat yang luar biasa. Ayat ini sebuah pesan yang Tuhan berikan kepada gerejanya melalui seorang rasul yang bernama Rasul Petrus. Ya, jadi surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus. Siapa Petrus? Petrus adalah rasul atau murid Yesus yang dalam hidupnya pernah mengalami up and down, naik dan turun. Dia adalah orang rasul yang cukup bersemangat sebetulnya. Beberapa kali dia tampil di depan, murid-muridnya mungkin tidak berpikir itu, tapi Pak Petrus ini adalah orang yang out of the box, ya. Ketika ketemu Yesus di laut, Yesus jalan di atas air, tidak ada satu murid pun yang berpikir mau jalan di atas air. Tapi hanya Petrus yang berpikir, Tuhan, aku mau melakukan di atas air, ya kan? Jadi dia pikirannya luar biasa, Saudara. Ketika Yesus ada dalam ancaman, dia sebelumnya sudah berkata bahwa kalau murid-murid yang lain imannya goncang, aku tidak akan goncang, aku akan bela Yesus. Jadi Petrus ini luar biasa, tapi juga luar biasanya adalah Petrus ini juga pengecut juga rupanya, ya. Jadi ketika Yesus disalibkan, Petrus menyangkal Yesus, ya. Dan akhirnya ketika Yesus disalibkan, Petrus kembali kepada hidup yang dulu dia harus jalani, yaitu sebagai nelayan. Tapi Tuhan mengasihi ketika Tuhan bangkit dari kematian, dia cari Petrus. Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, gembalakanlah dombaku. Tuhan punya rancangan atas Petrus luar biasa. Dan akhirnya Petrus dipulihkan, dan pada peristiwa Kisah Rasul pasal yang kedua, hari Pentakosta, Petrus dipakai Tuhan luar biasa, diurapi, dan dia bangkit berkhotbah, ribuan orang bertobat. Oke, jadi surat Petrus ini ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa. Nah, kepada siapa surat ini ditulis? Kepada orang-orang pendatang yang tersebar, yaitu orang yang bertobat menanggapi khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Kemudian mereka kembali ke kota masing-masing dengan iman yang baru. Orang-orang percaya ini disebut pendatang dan perantau. Jadi mereka dari Yerusalem ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, kemudian mereka tersebar bahkan sampai ke Asia, sampai ke daerah-daerah Turki, ya. Makanya ada jemaat di Smyrna, di Laodikia, dan hari ini kita mendengar, ya, kota Smyrna mengalami gempa bumi di Turki. Sekarang namanya Asmir. Itu kota Smyrna, salah satu dari 7 jemaat di kitab Wahyu. Jadi mereka tersebar, dan Petrus lalu mengirimi surat kepada mereka, ya, menuliskan pesan-pesan Tuhan. Mereka juga tersebar karena apa? Aniaya. Dan Petrus menyebut mereka sebagai umat pilihan, kamulah bangsa yang terpilih. Jadi kata kamulah bangsa yang terpilih, Petrus tujukan bukan kepada orang di luar Tuhan, tapi orang yang sudah mengenal Yesus, orang yang sudah menerima Yesus. Sebab nanti kalau saudara baca konteks daripada 1 Petrus pasal yang kedua, di ayat-ayat yang pertama dikatakan ada banyak orang menolak Yesus, ya, tetapi Tuhan menjadikan justru Yesus itu sebagai batu penjuru. Yang ditolak orang dipakai menjadi batu penjuru. Nah, banyak orang menolak, tapi orang yang menerima, Petrus berkata, kamu bangsa pilihan. Nah, Petrus berkata kepada orang-orang percaya yang sedang berada di pengasingan, mereka sedang melarikan diri karena waktu itu ada juga Kaisar Nero yang dengan kejam di abad-abad, kalau nggak salah abad ke
atau ke-7 yang mulai mengejar membunuh orang-orang Kristen, dan mereka tersebar. Tetapi Petrus berkata, kamu bangsa pilihan. Ya, jadi surat ini ditulis kepada orang percaya, termasuk kita hari ini. Kita ini orang percaya, amin. Semua sudah percaya Yesus, haleluya. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, siapakah bangsa pilihan itu? Yang pertama, memang kalau kita buka di Alkitab, pilihan Tuhan itu sangat nyata ketika Tuhan memilih seorang yang bernama Abraham. Abraham dipilih Tuhan. Ya, Allah sebenarnya tidak memilih sebuah bangsa, tapi dia pilih Abraham. Karena ketika Abraham ada waktu itu, didahului dengan peristiwa air bah zaman Nuh. Ya, zaman Nuh. Jadi Kejadian pasal yang ke-6 ayat 4 ayat 6 kalau nggak salah, bahwa kecenderungan hati manusia sudah berbuat dosa. Manusia semakin jauh dari Tuhan ketika Tuhan selamatkan keluarga. Sebelum Nuh mengalami air bah, manusia berdosa, lalu Tuhan pilih Nuh. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Dan akhirnya lewat air bah, satu keluarga Nuh selamat. Nuh, istrinya, 3 anak dan 3 menantunya. Tetapi setelah Nuh pun kejahatan begitu luar biasa terjadi, saudara. Ya, setelah Nuh kejahatan luar biasa, dan terus sampai Tuhan mencari siapa orang yang mungkin cocok atau pantas dipilih untuk menjadi orang pilihannya. Jadi Allah lalu menemukan Abraham. Saya percaya ketika mungkin Tuhan mencari, Tuhan gak hanya melihat Abraham, Tuhan melihat mungkin Terah, Tuhan melihat mungkin saudara-saudara Abraham, Tuhan melihat mungkin tetangga Abraham, Tuhan melihat mungkin bangsa itu, karena memang manusia belum banyak waktu itu, baru belum lama dari peristiwa air bah. Dan Tuhan tidak menemukan kecuali satu orang yang bernama Abraham. Allah memanggil Abraham dengan tujuan melalui Abraham nanti akan hadir, akan muncul sebuah negara, sebuah bangsa yang akan menjadi kesaksian satu-satunya bagi Allah yang benar di antara bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Artinya Abraham dipilih dengan tujuan supaya lewat Abraham banyak bangsa mengenal Tuhan. Abraham dipilih supaya Abraham jadi kesaksian bagi Allah, bagi Yahweh. Jadi Abraham dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih Abraham, nantinya Abraham akan menjadi bangsa pilihan di dunia ini. Ya. Mengapa Allah membuat perbedaan seolah-olah pilih kasih? Kenapa kok Tuhan hanya pilih Abraham? Ada banyak orang yang lain. Ya, padahal kalau kita lihat Abraham itu bukan orang yang sempurna juga. Ya, Alkitab ini menulis tokoh-tokoh Alkitab itu dengan fair, saudara. Dosa ditulis, tapi kebenarannya juga ditulis. Ya, jadi nggak ditulis hanya sing api-api, enggak. Waktu Abraham imannya lemah, ditulis, betul ya? Ketika dia ke Mesir lalu bersama dengan istrinya yang cantik, dia takut nanti kalau rajanya atau siapa ada orang ngesir istrinya lalu dia tahu itu istrinya Abraham, maka Abraham dibunuh. Makanya dia berkata kepada istrinya, nanti kalau ada orang tanya, ngomong kamu siapa? Kamu adikku ya, gitu ya. Hapus sih saudara, ya kan? Jadi Abraham orang biasa, orang yang juga mungkin pernah lemah. Abraham pernah mengikuti pikirannya sendiri. Tuhan berkata bahwa keturunanmu nanti, yaitu anak dari istri sahnya, yaitu Sarah, akan lahir satu anak yang ada dalam rencana Tuhan, yaitu Ishak. Tapi karena waktunya lama, kok nggak datang-datang, lalu si Sarah nggak tahu, mungkin karena lihat daripada nanti nggak dapet, ya wis, dia ngomong tuh ada siapa? Hagar.
Hagar itu orang keturunan Mesir. Ambil, nanti kan punya anak. Akhirnya Abram nurut-nurut saja. Padahal Tuhan sudah berkata bukan dari yang lain tapi dari Sarah. Abram berjalan dengan pikirannya. Makanya kesalahan Abram ini ya akhirnya sampai hari ini menjadi sumber persoalan dunia ya. Pokoknya kalau di sana rame antara keturunan Hagar sama keturunan Sarah, ya tahu ya maksud saya, antara Ismail dan Ishak, itu imbasnya ke seluruh dunia, saudara. Coba saja kalau di sana ada nanti ke mana-mana terjadi hal yang kadang-kadang wah nggak enak, ekonomi, politik, semua seluruh dunia hampir terpengaruh. Nah, Abraham bukan orang yang sempurna, tetapi Tuhan pilih. Nah, kenapa kok Tuhan pilih Abraham? Apakah Tuhan nggak salah? Tuhan nggak pilih kasih? Bukankah semua manusia ciptaan Tuhan? Betul ya? Tuhan sudah ciptakan semua. Tuhan kenapa nggak pilih yang lain? Apa sih kelebihannya Abraham sehingga Tuhan pilih Abraham? Mengapa Allah memilih bangsa Israel akhirnya? Bukan bangsa yang lain sebagai pilihannya. Mengapa ia menentukan Abraham sebagai bapak bangsa pilihannya? Mengapa akhirnya dari keturunan Abraham pun hanya Israel, padahal keturunan Abraham ada banyak juga. Ya, anak Sarah ada banyak. Ada Ishak salah satunya. Anak Ishak ada siapa? Yakub dan Esau. Anaknya Esau banyak. Anaknya Yakub 12, ya kan? Tapi kenapa yang dipilih dari anaknya Yakub? Bukan Esau, ini kan sama-sama keturunan Abraham. Ya. Apakah Tuhan hanya pilih-pilih kasih saja menurut kehendak Tuhan, yang penting aku pilih? Apakah seperti itu? Nah, menurut Ulangan 7 ayat 6 sampai 9 ditulis seperti ini, Saudara. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Tuhan berkata kepada orang Israel bahwa engkau ini umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Jadi dipilih untuk menjadi umat apa? Kesayangan. Apakah Tuhan pilih kasih? Nah, perhatikan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi pilihan Tuhan itu bukan karena faktor-faktor mungkin kelebihan bangsa Israel, kelebihan Abraham. Bukan. Sama kalau kita lihat bangsa Israel, waduh, itu bangsa yang terkenal sebagai bangsa apa? Tegar. Bahasa Jawanya apa? Duablek. Wes ini duablek. Sampai akhirnya Tuhan anyel diputar-putarkan di padang gurun 40 tahun, Saudara. Jadi Tuhan pilih Abraham, Tuhan pilih Israel bukan karena mereka punya karunia lebih, bukan karena jumlah mereka banyak, bukan karena mereka hebat, bukan. Bukan karena mereka sempurna, bukan. Bahkan Tuhan berkata, bukankah kamu ini yang paling kecil dari bangsa-bangsa yang lain? Sampai hari ini negara Israel itu kecil banget, Saudara. Kecil. Mungkin sama Pulau Jawa, besar Pulau Jawa, kecil, ya. Ayat 8. Tetapi karena apa? Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Jadi kenapa Israel dipilih? Karena Abraham dipilih karena Tuhan ingin menunjukkan kasih, dan Tuhan adalah Tuhan yang memegang sumpah yang telah diikrarkan kepada nenek moyang. Siapa nenek moyang Israel? Abraham. Tuhan tuh mengingat
akan apa yang pernah diikrarkannya kepada Abraham. Perjanjian yang pernah Tuhan buat kepada Abraham, makanya Tuhan pilih Israel. Jadi Allah adalah Allah yang setia dengan perjanjian. Kalau Allah sudah memberikan perjanjian, Dia tidak akan bergeser sedikit pun. Meskipun manusia berpikir bahwa janjinya gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal, hanya mungkin waktunya yang belum genap. Ya. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Sebetulnya di ayat ini ada kunci kenapa kok Abraham dipilih Tuhan. Perhatikan ayat ini, saudara. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dengan kasihnya. Perjanjian dengan siapa? Dengan Abraham. Lalu dikatakan terhadap orang yang kasih kepadanya. Jadi Abraham itu dipilih oleh Tuhan karena hatinya mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Jadi karena Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan, mengapa akhirnya Tuhan memilih Abraham? Tuhan menunjukkan kasih setianya. Karena itu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, karena Tuhan melihat Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan dan taat. Meskipun jujur, Abraham bukan sempurna, tetapi setiap kali mungkin dia berbuat salah, dia segera berbalik kepada Tuhan. Setiap kali keliru, dia berbalik kepada Tuhan. Taat. Tuhan minta besok kamu korbankan anakmu yang tunggal, yaitu siapa? Ishak. Abraham gak nganyang. Kok Ishak tuh Tuhan? Kok bukan yang lain? Kan anaknya banyak, yang lain. Ini anak perjanjian, kata Tuhan, ini anak perjanjian. Enggak. Ketika Tuhan minta, Ishak langsung siap. Pagi-pagi dia langsung berangkat. Ishak diajak. Waktu perjalanan itu perjalanan yang tidak cepat, lama. Bayangkan dalam pergumulan dia berjalan dengan Ishak. Kalau dia lihat Ishak, dia sudah bayangkan sebentar lagi aku akan bunuh anak ini untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Betapa hati orang tua tidak teriris-iris ya. Ini lama loh soal perjalanan. Lalu setelah sampai kaki gunung Moria, betul ya. Lalu bujangnya disuruh tinggal, hanya Abraham dan Ishak yang naik. Ishak yang tanya, mana dombanya ayah? Kita kan mau bawa korban. Dia hanya berkata, nanti Tuhan yang sediakan. Di hatinya berkata, kowele yang dipersembahkan, bayangan enggak? Tapi dia tetap berjalan. Dia bawa Ishak. Saya melihat juga mungkin Ishak diikat. Ishak bingung juga. Ishak ditaruh. Dan Abraham siap dengan pisau tajamnya. Tapi ketika dia akan korbankan Ishak, Tuhan berkata, stop Abraham. Aku tahu. Tuhan melihat imannya, hati Abraham. Itulah yang membuat hati Allah sangat berkenan kepada Abraham dan memilih Abraham. Karena apa saudara? Karena Abraham punya kualitas hati yang mengasihi, kualitas hati yang taat kepada Allah, luar biasa. Di balik semua kelemahannya, di balik semua mungkin hidupnya yang kadang-kala juga tidak benar, tapi Allah melihat ada poin yang luar biasa, ada kualitas yang Tuhan temukan di hati seorang yang bernama Abraham. Itulah yang kemudian Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, dan Allah terus memegang perjanjian itu. Pada keturunannya, beribu-ribu keturunannya tetap dipegang perjanjian itu. Sampai hari ini perjanjian itu tetap
dipegang oleh Tuhan. Ayat. Jadi bangsa pilihan, ini bahasa Ibraninya am segulah, ini dikenakan kepada bangsa Israel dalam artian Israel itu menjadi bangsa spesial, bangsa yang terpilih. Tadi dikatakan menjadi apa? Bukan. Di dalam Ulangan tadi dikatakan ayat yang ke-6, bangsa kesayangannya Tuhan. Wah, luar biasa ya. Senang gak saudara kalau saudara menjadi bangsa kesayangan Tuhan, umat kesayangan? Kalau ada orang tua punya anak kesayangan, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tua? Nyah nyoh gitu ya, bahasa Inggrisnya. Nyah apa artinya nyah nyoh? Apa artinya? Melonyo, bukan melonyo. Kita akan ada di dalam perlindungan, penjagaan dan berkat Tuhan. Tuhan berkata, bangsa pilihan. Artinya bangsa spesial, ini spesial nih. Dilihat yang lain, ditimbangkan yang lain, gak ada yang seperti ini, spesial, ini bangsa terpilih. Secara harfiah, arti bangsa pilihan artinya umat yang mendatangkan keuntungan bagi Tuhan. Memang Tuhan itu adalah Tuhan yang gak mau rugi, saudara. Jadi sebetulnya masternya entrepreneur adalah Tuhan sendiri. Ya. Masternya businessman Tuhan. Tuhan ngajari gak mau rugi. Dalam perumpamaan talenta 1, 2, dan 5 talenta. Ya, ketika Tuhan ngomong ayo dikembangkan, yang 1 nggak dikembangkan, yang 2 dan 5 dikembangkan. Ketika tuannya itu datang, ketika yang 1 tidak dikembangkan, apa kata tuannya? Kamu itu hamba yang jahat. Sebab gue berpikir tuannya ini menuai di tempat di mana dia tidak menabur, kasih sedikit, mau menuai banyak. Tuannya jahat, tapi tuannya berkamu jahat. Tahu begitu, aku akan berikan kepada orang yang bisa membungakan. Apa artinya bunga? Memberi keuntungan, betul? Dan waktu 1 talenta itu diambil, lalu diapakan 1 talenta itu? Diberikan kepada siapa? Yang 5 artinya yang bisa melipat gandakan lebih banyak, bukan kepada yang 2. Mungkin yang 2 bisa berkata nggak adil Tuhan, enggak. Tuhan ingin ya dapat keuntungan bagi dirinya. Kira-kira kalau Tuhan mau mencari keuntungan bagi dirinya, kira-kira ini sah nggak saudara? Yo sah-sah saja, betul ya? Karena semua kan dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Dia buat segala sesuatu, tidak perlu yang lain, Dia lakukan dari dirinya sendiri. Sehingga ketika Dia mencari, menginginkan keuntungan dari umat yang dipilihnya, itu sebuah hak prerogatif Tuhan. Ya, jadi artinya umat pilihan adalah bangsa pilihan, adalah bangsa yang bisa memberikan keuntungan bagi Tuhan. Apa keuntungannya? Itu tadi di Keluaran tadi dikatakan, kamu akan menjadi harta kesayangan supaya bangsa pilihan itu menjadi kesaksian, cerita seake-ake, sehingga membuat bangsa di luar datang kepada Tuhan. Firman Allah berkata kepada orang-orang Israel, memiliki kesempatan untuk menjadi bangsa yang berharga bukan karena mereka dilahirkan sebagai orang Israel atau keturunan Abraham, tetapi keturunan Abraham harus memiliki kualitas hidup dengan cara tertentu yang telah dituntut Allah. Kualitas hati maksudnya, bahwa mereka harus taat pada firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya seperti Abraham. Meskipun ada orang-orang Israel yang lahir dari Ishak, Abraham, yang lahir dari Ishak, yang lahir dari Yakub, tapi mereka tidak akan dipilih ketika Tuhan mendapati hati mereka tidak memiliki kualitas seperti Abraham, Ishak, dan Yakub.
Contoh, anak-anak Yakub ketika Yakub kelaparan lalu Tuhan mengutus anak Yakub yaitu Yusuf ke mana? Mesir. Lalu sekeluarga besar keluarga Yakub akhirnya juga pindah ke Mesir. Beranak pinak di sana, menjadi satu bangsa di sana. Sampai ketika zamannya Musa membawa keluar dari Mesir sekitar 2 juta orang keluar dari Mesir. Siapa mereka? Mereka keturunan Yakub, anak-anak yang lahir secara jasmani dari Yakub. Siapa Yakub? Pilihan Tuhan. Pertanyaannya, apakah dari yang 2 juta itu semua dipilih Tuhan? Yuk, berapa orang yang masuk tanah Kanaan? Berapa orang? Yang keluar dari Mesir, berapa orang? 2. Siapa? Yosua dan yang lain kemana? Binasakan oleh Tuhan. Itu anak jasmani dari Israel, Yakub. Tapi tetap Tuhan binasakan. Tuhan pilih Yosua dan Kaleb karena apa? Karena mereka memiliki kualitas hati seperti Abraham. Ingat Yosua ketika di akhir pelayanan dia berkata kepada orang Israel, hari ini silakan tentukan bagimu. Hari ini aku ingin berkata, aku dan keluargaku akan tetap menyembah Tuhan. Tapi kalian silakan tentukan. Yosua berkata sampai akhir hidupnya, dia dan keluarganya tetap menyembah Tuhan. Itu kualitas yang luar biasa. Mengapa Yosua bisa menikmati Kanaan menjadi umat pilihan? Jadi menjadi umat pilihan itu bukan masalah faktor lahir dari siapa. Maaf, meskipun saya lahir dari papa saya orang Kristen, tapi kalau hidup saya, hati saya tidak percaya, tidak mengasihi Tuhan, saya tidak akan dapat berkat anugerah pilihan itu. Jadi orang Israel dipilih bukan karena faktor keturunan, tapi karena Tuhan melihat apa? Hati. Dia ingin mencari orang-orang yang hatinya seperti Abraham. Maka sekarang saudara, terbuka bagi semua orang untuk menjadi harta kesayangan Tuhan yang nanti pasti akan dirawat dan dilindungi Tuhan. Dalam kitab Tawarik berapa ya? Kalau salah 9 ayat 17 kalau salah, mata Allah menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan bagi setiap orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Artinya apa? Artinya hari ini mungkin saudara bukan keturunan jasmani Israel. Orang Israel itu mancung-mancung, saudara. Mungkin saudara, irungku urung pramancung. Mancung loh. Mancung ke dalam. Kulit saudara beda. Nggak ada ya sini yang keturunan Arab, ada nggak? Pak Thomas keturunan mana Pak? Keturunan Israel ada nggak? Nggak ada ya. Saudara kalau lihat orang Israel itu seperti kayak orang Barat saudara. Ya, jadi kalau saudara ikut Tour Holy Land itu nanti kalau dari masuk Israel dari Mesir, wah beda banget. Di Mesir itu maaf ya, keadaannya kayak kumuh gitu loh. Hitam-hitam, baju polisinya ya hitam-hitam gitu ya. Tapi begitu masuk border itu apa? Perbatasan. Itu tentara Israel ganteng-ganteng, wayu-wayu. Beda saudara. Ya, kita kan secara jasmani bukan keturunan Israel. Tetapi ketika Tuhan melihat hatimu memiliki kualitas seperti hatinya Abraham, saya percaya perjanjian Allah tidak pernah gagal dan perjanjian Allah akan berlaku juga atas hidup saudara. Amin. Perjanjian apa? Menjadi umat pilihan Tuhan. Ketika hatimu percaya kepada, kalau perjanjian baru ya, kita hidup dalam perjanjian baru, percaya kepada Yesus, hidup seperti Yesus, ya bukan berarti kita sempurna total, tidak, tetapi hati kita mengasihi Tuhan. Galatia pasal yang keberapa ya?
kedua ayat yang terakhir kalau nggak salah. Coba baca saudara. Kitab Galatia pasal yang pasal yang ketiga ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Janji. Ketika kalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima perjanjian itu. Jadi hari ini bukan hanya Abraham, bukan hanya Israel. Kalau hari ini Tuhan melihat hatimu, wah ini anakku Abid, hatinya memiliki kualitas seperti Abraham, Abid, kamu akan menjadi anak pilihan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan temukan siapa? Pak Thomas. Mas, Tom, bukan Tom and Jerry ya. Hatinya sampai Tuhan, perkenanan Tuhan terjadi atas Pak Thomas. Berkat menjadi bangsa pilihan, menjadi bagian kehidupan Pak Thomas. Terbuka. Jadi bukan karena faktor keturunan, tapi karena hati. Ya, berikutnya. Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa itu imamat rajani? Pada mulanya Allah punya rencana atas bangsa pilihannya, itu adalah seperti Keluaran pasal 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan memilih Israel terlebih dahulu dibandingkan bangsa-bangsa lainnya dengan tujuan agar Israel menjadi kerajaan imam. Artinya seluruh Israel adalah imam yang nantinya kerajaan imam ini akan menyatakan bahwa Yahweh itu Tuhan kepada seluruh bangsa lainnya, agar semua bangsa datang menyembah Yahweh. Jadi Tuhan berkata, kamu bangsa pilihan, makanya kamu akan dipakai oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani. Ya, ini janji Tuhan ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir menuju satu perhentian yang pertama, yaitu di Sinai, yang nanti akan dapat hukum, 10 hukum, bukan hanya 10 hukum, tapi hukum-hukum Tuhan akan diberikan. Mereka dipersiapkan menjadi sebuah bangsa. Sebelumnya mereka adalah orang-orang budak. Di Mesir mereka budak. Yang namanya budak pasti bodoh, nggak terdidik, mungkin hidup dalam tekanan, hidup dalam nggak punya masa depan. Ketika keluar dari Mesir, ya mereka menjadi bangsa orang yang nggak berani menatap masa depan, penuh ketakutan. Ada persoalan sedikit, mau mundur, mau balik lagi. Tapi Tuhan berkata, kamu akan diubah menjadi satu bangsa pilihan. Nanti kamu akan diubah menjadi kerajaan imam. Kamu bukan lagi budak, tapi engkau akan menjadi imam-imam yang melayani raja. Siapa rajanya? Bukan manusia, Tuhan sendiri raja. Sebetulnya Tuhan ingin memimpin langsung orang Israel, tapi sayangnya orang Israel menghendaki raja yang dari manusia. Mereka minta raja, sampai akhirnya Tuhan memberikan raja bagi Israel. Yang pertama siapa? Saul. Diberikan, karena apa? Tuhan, orang Israel maksud, kami pengen raja. Pada Tuhan yang berkata, aku ini rajamu. Mereka pengennya yang kelihatan gitu. Ya sudah dikasih, itulah yang membuat orang Israel akhirnya ya jatuh dalam kegagalan. Israel gagal mengemban amanat ini, yaitu menjadi bangsa pilihan untuk menjadi saksi, menjadi harta kesayangan. Harta kesayangan artinya, kalau saudara punya harta kesayangan, harta berharga, artinya ini punya nilai yang berharga. Ya mungkin orang lain akan tertarik dengan harta berharga. Ya, kalau saudara punya emas, ada orang yang senangnya kalau punya emas dipakai semua ya. Bangun tidur pakai. Kemarin saya baru lihat di gereja. Pak Butuh lihat Pak. Pakai emas ini,
Nggak menyadari? Oh nggak menyadari. Saya lihat ada ibu-ibu datang, masih banyak semua. Padahal semua melaku-melaku, Arab masih banyak juga. Emas itu menyatakan apa? Kemuliaan, betul ya? Kekayaan, proud itu apa? Kebanggaan. Harta itu menyatakan kebanggaan. Jadi waktu Tuhan berkata engkau akan menjadi harta kesayanganku, Tuhan ingin berkata engkau akan menjadi kebanggaanku, di mana Tuhan ingin pamerkan kebanggaannya itu kepada dunia, supaya dunia melihat kemuliaan, supaya dunia melihat kekayaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan pilih Israel supaya apa? Dunia datang menyembah Allah yang hidup. Nah, Tuhan berkata kamu bukan lagi budak, kamu akan jadi imam. Apa maksudnya saudara? Rencana Tuhan tentang pilihan terlihat semakin jelas ketika Tuhan berkata tentang imamat rajani. Terjemahan imamat rajani lainnya adalah imam-imam yang melayani raja. Artinya Tuhan ingin gerejanya, saudara dan saya adalah orang yang menjadi harta kesayangannya untuk memperlihatkan kepada dunia keagungannya. Tuhan ingin mencari orang-orang yang mau menjadi harta kesayangan Tuhan. Adakah di sini yang rindu menjadi harta kesayangan Tuhan? 1, 2, oh semua. Amin. Tuhan ingin pamerkan saudara kepada dunia. Memang Tuhan itu pameran ya saudara. Senang pamer katanya. Orang bersaksi kan artinya pamer ya. Betul nggak? Iya, Tuhan ini pamerkan iki loh. Ini loh ada jaminan masa depan di dalam Tuhan. Ini loh Allah yang hidup. Tuhan ingin saudara jadi harta kesayangan yang dipamerkan kepada dunia supaya dunia datang kepada Dia. Menjadi imam-imam artinya menjadi harta kesayangan, imam yang melayani Tuhan. Menurut Barclay dia berkata begini, menjadi imamat yang rajani artinya bahwa setiap orang Kristen mempunyai hak masuk kepada Allah, dekat dengan Tuhan, gak jauh dari Tuhan. Tuhan gak ingin engkau jadi bangsa yang jauh, tapi bangsa yang dekat di hati Tuhan, melayani Dia sebagai Raja. Bukan orang yang berada jauh dari Raja, tapi sangat dekat dengan Raja. Nah saudara, konteks Raja itu beda dengan orang biasa. Kalau kita mau ketemu orang biasa, kita nggak perlu kita bisa bebas. Ya paling nggak coba kita ketemu dengan siapa? Pak Bodo saja, bebas. Ya, saya boleh pakai katok cendek ketemu Pak Bodo nggak akan marah. Pak Daniel, teko ning nggonku katok cendek lurik-lurik lagi. Ya. Tapi coba kalau kita mau ketemu sama pejabat di balai kota, lalu saudara teko nganggo katok cendek, kira-kira bagaimana? Langsung bagian security. Pak, maaf ya Pak ya. Di sini nggak ada sumbangan, pikirnya mau jalan-jalan sumbangan. Beda. Apalagi raja pada waktu itu, untuk dekat dengan raja itu harus ada persiapannya khusus. Saudara ingat Esther? Kitab Esther? Esther ini akan jadi permaisurinya raja. Sebelum dia nanti dipanggil oleh raja, di persiapannya itu panjang, ada pakai wangi-wangian tertentu sekian lama, sekian hari, dicem sama cem-ceman gitu biar tubuhnya harum. Nanti setelah itu manikur, pedikur, apalagi ya, kukur-kukur gitu ya. Wes pokoknya sampai akhirnya ketika nanti dipanggil raja sudah siap. Sebab kalau datang dekat kepada raja tidak dipersiapkan, raja bisa marah dan bisa dibunuh. Sama sebetulnya dekat kepada Dia raja. Kita harus, itu sebuah anugerah bagi kita, ya. Di apa aplikasinya, Pak? Keturunan Abraham adalah orang yang memiliki kualitas ilahi, hati. Sebagai harta kesayangannya,
kita harus menunjukkan kualitas prima dimanapun kita berada. Sebagai imam-imam yang melayani, artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Ingat, yang bisa masuk bait Allah itu hanya imam ya. Orang Israel itu di luar bait Allah. Imam artinya bisa dekat dengan Tuhan, bisa ketemu Tuhan, bisa mungkin kalau zaman sekarang kalau anak itu bisa nyender dengan Tuhan, bisa berkata Bapa, dekat loh. Itu harus apa? Tuhan melihat bukan fisik kita, bukan karunia kita. Bukan orang yang punya karunia ABCD itu menjadi orang yang bisa dekat dengan Tuhan, tidak. Tapi orang yang punya kualitas hati. Kalau dalam perjanjian baru jelas kualitas hati itu adalah buah roh. Maka orang itu yang akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Imamat yang rajani artinya harta kesayangan yang bisa dekat dengan Tuhan, yang akan melayani Tuhan dan akan mengalami anugerah Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus berdampak bagi kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan. Jadi kalau engkau adalah bangsa pilihan, artinya semua yang kita lakukan harus punya dampak bagi Tuhan. Kalau engkau melakukan sesuatu lalu engkau berpikir, waduh, hidupku ini tidak menyenangkan Tuhan, segera berubah, segera berbalik. Oh, aku bangsa pilihan, gak bisa nih, gak bisa hidupku sembarangan. Aku harus menunjukkan kualitas prima dalam hidupku. Apa itu kualitas prima? Kolose 3 ayat 23, mari kita baca sama-sama. Ya, 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Memiliki kualitas hati seperti Abraham itu bukan berarti ya yang penting doa. Doa sehari 8 jam doa terus, bukan itu saudara. Atau saudara kok kudu ning gereja terus, bendino ning gereja. Enggak. Kalau saudara sehari doa 8 jam, kapan nyambut gawe ini saudara? Betul ya? Lalu apa? Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat. Ini bicara tentang apa? Semua. Engkau bekerja, engkau ngajar, engkau mungkin jadi bisnismen, engkau jadi ibu rumah tangga, jadi pelajar, jadi mahasiswa, apapun itu, jadi karyawan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk. Jadi apapun yang Tuhan percayakan hari ini, lakukan dengan segenap hati. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, bersyukur Tuhan, aku diberi kesempatan, aku menjadi ibu rumah tangga. Ada banyak orang yang bergumul, sudah menikah sekian puluh tahun, belum punya anak. Sedih loh saudara. Tapi kalau saudara, Tuhan beri anak-anak engkau menjadi ibu rumah tangga yang mengurusi keluarga, yuk jangan ngeluh, amin. Bersyukur, wah puji Tuhan. Bersyukur Tuhan memberkati aku dengan keturunan-keturunan, dan aku berdoa keturunanku akan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan, keturunan ilahi, amin. Ya, lakukan dengan segenap hati, bukan seperti untuk aku lakukan ini untuk bojoku, untuk anakku. Waduh, padahal bojoku nyakiti aku, anakku ora do nurut kabeh. Berat hidup. Tapi engkau kalau lakukan semua, engkau berkata terima kasih Tuhan, aku lakukan semua untuk Tuhan. Kalaupun sekarang mungkin anakku gak ngerti aku, suamiku, istriku gak ngerti aku percaya engkau bisa mengubahkan mereka Tuhan. Bagianku hari ini adalah aku lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sama semua ketika saudara mungkin bekerja, engkau punya pekerjaan mungkin sederhana pun apapun pekerjaan saudara lakukan dengan segenap hati. Engkau berkata aku melakukan ini untuk Tuhan, terima kasih Tuhan. Banyak orang di luar nganggur, bingung cari pekerjaan. Kalau hari ini engkau memberikan kepadaku kepercayaan mungkin sangat kecil, syukuri. Lakukan untuk Tuhan, dan saya percaya kalau engkau lakukan untuk Tuhan, Tuhan bisa mengubah yang kecil menjadi yang besar. Sangat mudah. Dan engkau akan punya kekuatan, sukacita gitu loh.
Engkau yang jadi pelajar, lakukan. Aku mau nilaiku baik supaya Tuhan dipermuliakan. Oh haleluya. Ya, lakukan dengan segenap hati. Umat pilihan imamat yang rajani adalah orang-orang yang hatinya seperti ini. Semua menyadari dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Pengkhotbah 9:10. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena taat pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Artinya selama kita hidup, yuk kerjakan apapun yang ada di depan kita dengan sekuat tenaga. Sebab nanti kalau sudah mati, gak ada lagi kesempatan, hikmat, semua itu gak ada lagi. Mumpung masih hidup, ketika Tuhan percayakan kepada kita apapun itu, segala sesuatu, kerjakan. Ada orang yang kerjakan, iya kerjakan, tapi sak mati yo. Kerjakan, ya lumayan lah. Jangan, Tuhan ingin gak mau lumayan-lumayanan. Tuhan itu inginnya excellent. Katakan excellent. Iya. Tuhan ingin excellent. Umat pilihan tuh harus excellent. Terbaik. Ya. Mungkin kita terbaiknya baru bisa segini, nggak apa-apa. Yang penting terbaik. Nanti bisa meningkat lagi segini, nggak apa-apa. Lakukan yang penting terbaik. Nggak usah bandingkan dengan orang lain. Terbaik itu muncul dari hati, motivasi. Aku lakukan dengan sepenuh hati, sekuat tenaga. Apa yang bisa aku kerjakan, itu yang terbaik. Bukan kita bandingkan dengan orang lain. Oh, orang lain bisa gitu, saya baru bisa seperti ini, berarti aku belum terbaik. Enggak. Menjadi yang terbaik itu bukan ukuran untuk bandingkan dengan orang lain, tapi menjadi yang terbaik artinya lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Katakan sekuat tenaga. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Melayani sekuat tenaga. Amin. Apalagi bekerja sekuat tenaga. Jangan bekerja, jamnya bekerja malah tulanan HP, malah WA-an. Ya, apalagi? Jangan. Tapi yuk sekuat tenaga, sekuat tenaga. Oke. Sebagai harta kesayangannya Tuhan ingin hidup kita memancarkan kemuliaan Allah pada dunia. Kemuliaan itu bukan datang dari kita tetapi dari Allah. 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Siapa rindu hidup saudara memancarkan kemuliaan Tuhan? Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya bahwa setiap tangan yang terangkat adalah orang-orang pilihan. Dan kami percaya di atas hidup mereka, Engkau akan percayakan kemuliaan-Mu terpancar dari kehidupan mereka. Sehingga dunia boleh melihat Allah yang hidup sungguh nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dunia boleh melihat, oh Tuhan, kuasa Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu yang hari ini mengangkat tangan. Kami percaya lewat hidup kami kemuliaan Tuhan dinyatakan. Untuk gereja ini biarlah semakin hari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Hari ini ketika engkau ingin menjadi bangsa pilihan, bahkan imamat yang rajani, yang Tuhan cari adalah hati. Jadi biar engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan biarlah engkau temukan hatiku seperti yang Tuhan mau. Ya. Ketika Tuhan menemukan itu hari ini, berkat perjanjian yang Tuhan buat atas Abraham menjadi bagian hidup saudara dan saya. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau, engkau akan mengalami berkat perjanjian. Mari pemain musik maju ke depan. Ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan. Singer bisa masuk ke depan. Perintah Tuhan artinya
Kalau perintah ini berarti wajib kita lakukan. Dan di dalam perjamuan yang kudus, ya saudara, ada berkat rohani yang luar biasa. Tuhan memerintahkan bukan berarti tidak ada apa-apanya, enggak. Makanya mari saya ingin begini, mulai sekarang yuk kita hormati perjamuan kudus. Usahakan ketika ada perjamuan kudus, saudara bisa mengikutinya, karena ini penting. Kalau Tuhan perintahkan maka itu bukan sesuatu yang tidak penting, tidak. Justru ini penting. Lewat perjamuan yang kudus, ini kasih karunia anugerah Tuhan dinyatakan atas kehidupan orang yang melakukan perjamuan yang kudus. Ini adalah darah perjanjian. Ya, Alkitab katakan ini darah perjanjian. Tuhan buat perjanjian 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan hari ini ketika kita minum anggur dan makan roti ini, perjamuan suci, saudara kembali, engkau akan dibawa Tuhan untuk mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini saudara, perjamuan suci saya ingatkan yang dibuka dulu apanya? Hostinya, rotinya. Baru nanti dibalik begini yang dibuka anggurnya. Ya, mari kita akan berdoa. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Baik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Engkau pilih kami, bukan karena jumlah kami, bukan karena fisik kami, bukan karena karunia kami, tapi karena Engkau melihat hati kami. Biarlah Engkau menemukan kami. Hati kami adalah hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat perjanjian. Engkau pilih kami, bahkan Engkau menjadikan kami imamat yang rajani, orang-orang harta kesayangan Tuhan yang melayani Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan bahkan yang boleh membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini ada perjamuan yang kudus. Berkati perjamuan kudus, kiranya lewat perjamuan ini kembali kami diteguhkan dalam perjanjian-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, anugerah Tuhan terjadi. Segala sakit penyakit disembuhkan. Amen. Segala persoalan kami percaya akan mengalami kelepasan. Amen. Dan anugerah yang besar akan terjadi atas kehidupan umat Tuhan. Amen. Karena ini perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau berkati Tuhan roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus, berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani. Kuduskan, tahirkan mereka. Berkati dalam pekerjaan pelayanan keluarga. Terima kasih Bapak, kami siap melakukan perjamuan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin. Ya, saya ingin hari ini agak berbeda saudara ya. Biasanya kita perjamuan kudus suasananya sendu. Kira-kira kalau kita umat ya, pemenang itu hati kita bagaimana saudara? Sukacita, ya, sukacita. Yuk kita naikkan lagu ini saja. Apa? Jangan kaget saudara ya. Ya, sudah dapat semua? Nanti kalau sudah dapat, akan naikkan lagu Pelukis Cakrawala. Perjamuan suci nyanyi Pelukis Cakrawala boleh nggak ya? Ayo, puji Tuhan. Mari musik naikkan pujian Pelukis Cakrawala. Kita bersukacita karena kita adalah umat perjanjian Tuhan. Amin. Yang sudah dapat bangkit berdiri. Bangkit berdiri, ada sukacita, amin. Siapa yang sudah pegang roti dan anggur, coba angkat tangan. Semua sudah? Inilah perjanjian yang Tuhan sudah buat 2000 tahun yang lalu, dan kita percaya kita akan mengalami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pelukis cakrawala, Dia Tuhan. Yes, kuasanya luar biasa. Dia ciptakan alam semesta. Dialah pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan. Dia yang menyelamatkan. Amin. Dialah
Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan. Kami percaya melalui perjamuan ini Tuhan, belenggu dipatahkan di dalam nama Yesus. Mujizat dinyatakan karena kami percaya Engkau adalah datanglah dan berkata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Yes, hari ini akan terjadi pembebasan oleh Tuhan karena Engkau adalah datanglah dan berkata, datanglah dan berkata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Saudara, di tangan kita ada darah perjanjian Yesus. Kita akan minum dengan sukacita yang luar biasa, amin. Karena lewat ini saudara diingatkan bahwa engkau umat pilihan Tuhan. Amin. Katakan aku umat pilihan Tuhan. Amin. Buka dulu rotinya. Saya akan tunggu. Setelah itu dibalik, buka anggurnya. Ya, hati-hati dan nanti enggak kesulitan. Oke. Ya, roti dengan tangan kanan, anggur di tangan kiri. Sudah dapat semua? Sudah bisa semua? Mari kita berdoa ya. Kita bersyukur karena 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di kayu salib. Karena kematiannya itu menunjukkan bahwa pilihan Tuhan tidak berhenti kepada bangsa Israel, tapi pilihan Tuhan berlaku untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Hari ini kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Terlebih kita percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus. Kita juga mendapat hak untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, nanti saudara mengamini dan kita akan makan bersama roti ini. Pegang roti dengan tangan kanan di atas kepala, dengarkan firman Tuhan, amini dan makan dengan penuh iman, dengan ucapan syukur. Percaya ini adalah roti perjanjian yang Tuhan buat untuk saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tangan saudara adalah persekutuan di dalam tubuh Yesus yang terpecah bagi saudara dan saya? Kalau engkau percaya, makan dengan iman, dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan anggur di tangan saudara
adalah cawan perjanjian yang telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kalau engkau percaya, minum dengan iman dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan buat darah perjanjian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat berkat perjanjian yang Kau berikan kepada kami. Lewat tubuh-Mu yang terpecah, lewat darah-Mu yang tercurah, Engkau layakkan kami untuk menerima perjanjian itu. Engkau menyucikan hati kami, Engkau membersihkan hati kami, sehingga Engkau boleh membuat kami, hati kami yang tadinya penuh dosa, hitam, penuh dosa, diputihkan seperti salju, seperti yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini biarlah ketika kami pulang dengan satu pemahaman yang berbeda, bahwa kami adalah bangsa pilihan Tuhan, kami adalah imamat rajani, kami adalah harta kesayangan Tuhan, kami adalah orang-orang khususnya Tuhan, dan kami percaya kami akan mengalami anugerah, dan lewat hidup kami kemuliaan Tuhan akan dipancarkan, lewat hidup kami kuasa Tuhan akan dipancarkan, lewat tangan kami mujizat terjadi, lewat tangan kami pekerjaan besar kami lakukan, karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami, di dalam nama Yesus. Meteraikan Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Ucapan syukur, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi, segala hormat pujian, hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, amin, katakan kejayaan yang hanya berikan kemuliaan yang mulia hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau pilihan itu bukan karena keturunan, tapi pilihan itu karena hati. Hari ini apa yang sudah Engkau berikan, perjanjian yang sudah Engkau nyatakan kepada Abraham, itu juga berlaku bagi kami hari ini. Biarlah Engkau temukan hati kami seperti hatinya Abraham. Engkau temukan hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami percaya segala berkat Abraham terjadi sekarang dan seterusnya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Engkau memberkati umat-Mu dalam hidup mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum Kau pulang, terimalah berkat Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus hari ini, diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depan oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus menyatakan kuasanya hari lepas hari, membawa Engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari keajaiban kepada keajaiban. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama, amin, amin, amin.